Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Wulandari, NIM 270805026. Di sini saya akan mempresentasikan aspek sosial pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah untuk memenuhi tugas sosiologi olahraga yang diampu oleh Bapak Purbojati. Di sini saya akan membahas 3 topik, yaitu pendidikan jasmani, olahraga, serta hubungan pendidikan jasmani dan olahraga dengan sosiologi olahraga. Pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, serta perilaku hidup sehat dan aktif, sekaligus mengembangkan sikap sportif dan kecerdasan emosi. Fungsi pendidikan jasmani dari segi aspek sosial. Yang pertama, mampu menyesuaikan baik dirinya dengan orang lain dan menggabungkan dirinya ke dalam masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, mampu mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan dalam situasi kelompok. Yang ketiga, belajar berkomunikasi dengan orang lain. Yang keempat, mengembangkan kemampuan bertukar dan mengevaluasi ide dalam kelompok. Yang kelima, mengembangkan kepribadian, sikap, serta nilai agar dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat. Yang keenam, mengembangkan rasa memiliki dan rasa diterima di masyarakat. Yang ketujuh, mampu mengembangkan sifat-sifat kepribadian yang positif. Yang kedelapan, belajar menggunakan waktu luang yang konstruktif. Belajar menggunakan waktu luang yang konstruktif. Dan yang terakhir, mampu mengembangkan sikap yang mencerminkan karakter moral yang baik. Pengertian olahraga. Olahraga ialah suatu usaha yang mendorong, membangkitkan, mengembangkan, dan membina kekuatan jasmaniah maupun rohaniah pada setiap individu manusia. Lebih tegasnya lagi, dikatakan bahwa olahraga untuk mempertahankan eksistensi kemanusiaan dan untuk melakukan cita-cita hidup bangsa. Interaksi sosial. Interaksi sosial dalam olahraga dapat diklasifikasikan menjadi 2 golongan. Yang pertama, interaksi internal, dan yang kedua, interaksi eksternal. Interaksi internal sendiri melibatkan pelaku olahraganya sendiri, misalnya pengurus olahraga dengan pelatih atau atletnya. Yang kedua, interaksi eksternal, yaitu melibatkan individu atau pelaku olahraga dengan kelompok lain, misalnya satu klub dengan klub yang lainnya. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama, persaingan, dan bahkan pertentangan atau pertikaian, sehingga membutuhkan penyelesaian sementara waktu. Interaksi internal sendiri didominasi oleh bentuk kerjasama, cooperation, dan bentuk pertentangan atau pertikaian. Dan interaksi eksternal sendiri didominasi oleh persaingan, konflik, serta penyelesaian sementara waktu. Hubungan pendidikan jasmani dan olahraga dengan sosiologi olahraga. Olahraga di pihak ini adalah suatu bentuk bermain yang terorganisir dan bersifat kompetitif. Beberapa ahli menyatakan bahwa olahraga itu semata-mata suatu bentuk permainan yang terorganisir, yang menempatkan lebih dekat kepada istilah pendidikan jasmani. Akan tetapi, pengujian yang lebih cermat menunjukkan bahwa olahraga ialah olahraga yang melibatkan aktivitas kompetitif. Sosiologi intinya adalah aktivitas atau hubungan suatu kelompok dengan kelompok lain. Kita mengartikan sosiologi sebagai ujung tombak berinteraksi yang bersifat universal yang kompetitif. Meskipun berinteraksi tidak harus bersifat atau ada pertemuan. Interaksi di sini bukanlah berarti olahraga dan pendidikan jasmani, meskipun elemen dari berinteraksi dapat ditemukan di dalam keduanya. Di pihak lain, pendidikan jasmani mengandung elemen baik dari sosial maupun dari olahraga, tetapi tidak berarti hanya salah satu saja, atau tidak juga harus selalu seimbang di antara keduanya.
Sebagaimana yang kita mengerti, pendidikan jasmani ialah aktivitas jasmani yang memiliki tujuan kependidikan tertentu. Pendidikan jasmani bersifat fisik dalam aktivitasnya, dan pendidikan jasmani dilaksanakan untuk mendidik. Hal itu tidak bisa berlaku bagi bermain dan olahraga, meskipun keduanya selalu digunakan dalam proses kependidikan di pendidikan jasmani. Jadi intinya, sosiologi olahraga, pendidikan jasmani, dan olahraga menyebabkan bentuk-bentuk gerakan dan ketiganya dapat bersatu secara pas dalam konteks pendidikan jika digunakan untuk tujuan-tujuan kependidikan. Bermain dapat membuat rileks dan menghibur tanpa adanya tujuan kependidikan, seperti juga olahraga tetap eksis tanpa ada tujuan pendidikan. Misalnya saja di Amerika Serikat, olahraga sendiri memiliki olahraga profesional yang umumnya disebut atletik, dan olahraga tersebut tidak punya misi kependidikan apa-apa, murni hanya sebagai olahraga. Tetapi olahraga dan sosiologi dapat eksis meskipun secara murni untuk kepentingan berinteraksi dengan kelompok yang lain, untuk kepentingan pendidikan atau untuk kombinasi keduanya. Berinteraksi dan pendidikan tidak harus dipisahkan secara eksklusif. Keduanya dapat dan harus beriringan bersama-sama. Thank you for watching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yerida Nur Allah, NIM 207080522, dan teman saya Reni Putra dengan NIM 207080520 akan memaparkan materi tentang aspek sosial pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah dengan submateri masyarakat pramodern. Mana saja? Masyarakat pramodern, olahraga telah ada dari zaman Yunani kuno. Hal ini dapat dibuktikan dari puisi Homer, Iliad, dan Odyssey. Permainan yang diadakan di era Homer adalah hasil dari situasi sosial dan budaya tertentu. Mereka membahas dorongan untuk mengagumi kesempurnaan tubuh manusia dan kelincahan orang-orang. Dan mereka juga menanggapi kebutuhan untuk menunjukkan kesempurnaan satria, kebutuhan untuk berkorban pada dewa, kebutuhan untuk memberi penghormatan kepada almarhum pemimpin, atau kebutuhan untuk merayakan suatu acara besar. Lalu permainan Homer hanya terbuka untuk penguasa dan pemimpin saja, sedangkan untuk rakyat biasa mereka memiliki permainannya sendiri dengan bentuk dan aturan yang lebih sederhana. Terdapat perlombaan Van Halen atau pesta olahraga Yunani kuno yang sangat terkenal. Satu yaitu Olimpiade, bertempat di Olimpia dan diselenggarakan 4 tahun sekali. 2. Pesta olahraga Pythia, bertempat di Delphi, diselenggarakan 4 tahun sekali. 3. Pesta olahraga Nemea, tempatnya di Argos, diselenggarakan 5 tahun sekali. Dan pesta olahraga Isthmos, bertempat di Corinthos, diselenggarakan 2 tahun sekali. Lalu, untuk yang kelima, ini sedikit istimewa karena pesertanya hanya dari wanita saja, yaitu pesta olahraga Heraya, bertempat di Olimpia dan diselenggarakan 4 tahun sekali. Lalu untuk definisi konsepnya, Olimpiade kemungkinan sudah dimulai sejak sebelum tahun 776 sebelum Masehi. Juaranya dihadiahi mahkota zaitun dan kepalanya diolesi oleh minyak zaitun. Selama Olimpiade, senjata diletakkan dan perang tidak boleh dilakukan. Olimpiade modern pertama kali digelar di Athena pada tahun 1896. Lalu, Pythia, pesta olahraga dalam rangka memperingati keberhasilan Apollo dalam mengalahkan naga Piton yang sebelumnya menjadi orakel Delphi. Pesta olahraga ini meliputi kontes musik dan kontes atletik. Lalu ada Nemea, yaitu pesta olahraga yang pertama kali digelar untuk memperingati kematian Opheltes yang meninggal di ular berbisa
di Nemea. Yang keempat ada Ismos. Awalnya olahraga ini untuk memperingati kematian Malikartas yang menceburkan dirinya sendiri ke laut, tetapi dikembangkan oleh Theseus dan dijadikan sebagai pesta olahraga untuk memuja Poseidon. Lalu terdapat Hereia, diadakan untuk memuja dewa Hera. Semua pesertanya adalah perempuan dan ajang ini pertama kali diselenggarakan oleh Hippodamia istri Paus. Lalu dari hasil pertandingan dari Olimpiade tadi, di Yunani kuno menghasilkan buah dalam bentuk palestra dan gimnasium, yang dalam istilah saat ini dapat digambarkan sebagai bentuk-bentuk pendidikan jasmani yang dilembagakan. Palestra atau lembaga swasta sendiri adalah sekolah bulat untuk anak laki-laki berusia di atas 7 tahun. Sedangkan gimnasia, sekolah menengah negeri yang diawasi oleh negara. Sekolah ini dihadiri oleh laki-laki bebas, yaitu pemuda berusia 16-18 tahun. Sebagai sekolah umum, gimnasia dikelola oleh pejabat publik. Tempat ini berkembang dan muncul pengakuan dari orang Yunani tentang hubungan erat antara atletik, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, gimnasium terhubung dengan pendidikan di satu sisi dan kedokteran di sisi lain. Pelatihan fisik dan pemeliharaan kesehatan dan kekuatan adalah bagian dari pendidikan awal untuk anak-anak. Kita beranjak ke Romawi kuno. Negara Romawi menghargai ikatan keluarga dan karenanya di masa-masa awal negara, ayahlah yang menjadi pelatih kebugaran putra mereka. Namun tradisi itu segera digantikan dengan kebiasaan untuk mempercayakan anak kepada budak atau orang Yunani yang tercerahkan. Aspek kemiliteran menjadi motivasi utama dalam penyelenggaraan latihan kebugaran. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seorang prajurit masa depan akan memperoleh kekuatan fisik dan kebugaran yang tepat. Pada tingkat yang lebih rendah, pelatihan kebugaran juga diberikan kepada gadis-gadis yang belajar menari dan bermain bola. Olahraga yang sering dimainkan adalah main bola dan angkat besi. Sekian pengakuan dari saya dan akan dilanjutkan oleh Reno Renaldi Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Renaldi Putra, NIM 2007070805020. Di sini saya akan melanjutkan materi penjas pada masyarakat pramodern. Selanjutnya, materi permainan berdarah era Romawi kuno. Di sini ada dua permainan, yaitu ada gladiator dan juga ada pankration. Gladiator adalah petarung profesional yang menghibur penonton dalam konfrontasi penuh kekerasan dan darah pada manusia Romawi kuno. Para gladiator diambil dari para budak atau penjahat. Selanjutnya ada pankration, yaitu adalah olahraga yang diperlombakan di mana dua orang saling berhadapan dalam pertarungan brutal tanpa peraturan atau seperti gulat di era modern. Satu-satunya peraturan adalah bahwa para pejuang tidak boleh menggigit, mencungkil mata, atau menyerang alat kelamin satu sama lain. Selanjutnya yaitu pertunjukan di mana orang-orang Kristen yang tidak berdaya dicapik-capik oleh binatang buas menyebabkan jatuhnya pertandingan tersebut. Pada abad pertengahan, perkembangan olahraga abad pertengahan ini ditandai dengan munculnya gereja dan biara atau Katolik sebagai lembaga pendidikan umat. Pada awal perkembangannya, pelajaran yang diberikan bersifat sangat mendasar dan dinamakan pelajaran umum. Terdiri atas 3 pelajaran, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Para eksponen asketisme mempromosikan slogan-slogan membawa jiwa lebih dekat kepada Tuhan melalui penyiksaan tubuh, yang harus dicapai melalui puasa yang melelahkan, penyiksaan diri, dan pengasingan dalam sel-sel monastik. Para pertapa menentang pendidikan jasmani dan sebagai akibatnya, pendidikan jasmani hampir sepenuhnya menghilang dari sekolah. Selanjutnya, kondisi kehidupan di abad pertengahan memaksa sebagian besar orang melakukan pekerjaan fisik yang berat.
dan belajar menggunakan senjata. Knighthood mengkonsolidasikan posisinya. Jadi sistem dikembangkan untuk melatih pria muda untuk menjadi ksatria. Terlupakan selama abad pertengahan, budaya kuno ditemukan kembali dan dianut selama Renaissance dan humanisme yang di bawahnya atau pada abad ke-14 sampai dengan 15. Selanjutnya teori dan pendidikan memasuki fase kebangkitan. Pietro Paolo Vergerio, Hieronymus Mercurialis, Michael de Montaigne, Baldas, dan arkeolog, serta pencapaian praktis dari Vittorino da Feltri, House of Joy, yang terkenal di Mantua. Tokoh-tokoh tersebut mengambil warisan budaya Yunani kuno, tetapi juga memperkaya konten dan gagasan tradisional dengan elemen-elemen baru yang menjadi ciri khas dari pemikiran mereka sendiri. Mereka membangun dasar teori yang luas, dalam, dan sangat inovatif untuk pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu mereka keberatan dengan pengajaran abstrak dan membebani siswa dengan beban kerja belajar yang berlebihan. Yang kedua, mereka mengakui pendidikan jasmani sama pentingnya dengan pendidikan pikiran. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, karena kita harus kuat untuk menjalani hidup ini dan melewati pandemi ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Farid Pasha Firdaus yang akan menjelaskan poin ketiga, yaitu masyarakat modern dan masyarakat modern yang berkembang ya. Apa bedanya ya ini masyarakat modern dan juga masyarakat berkembang? Masyarakat atau perkembangan masyarakat di Indonesia ada tiga, yaitu tradisional, transisi, modern. Masyarakat Indonesia yang modern dan juga modern berkembang. Nah, pertanyaan di sini nanti ada dua ya, sendiri-sendiri ya. Bagaimana sih karakteristik sosiologinya dalam budaya fisiknya, dalam sosiologi sejarahnya, dan juga dalam budayanya? Pertanyaannya oke, yang modern berkembang juga sama. Pertanyaan yang ada di samping, cuman bedanya apa sih dengan modern berkembang? Masyarakat Indonesia modern dan juga masyarakat modern berkembang. Budaya fisiknya untuk masyarakat modern, gaya hidupnya lebih mementingkan gengsi dan juga praktisan tanpa mengetahui dampak buruk yang akan dirasakan. Melainkan untuk masyarakat modern berkembang, gaya hidup hampir sama dengan modern. Tapi dengan masyarakat modern yang berkembang itu sudah tidak terlalu menghiraukan soal gengsi ya, melainkan manfaat serta kegunaannya dengan praktis dan juga efisien. Terus kemudian cara berpakaian untuk masyarakat modern itu ya tidak sesuai dengan fungsinya ya, kadang lebih banyak tidak sesuai dengan fungsinya. Contohnya apa? Kalau di luar negeri memakai tank top itu untuk di musim panas, tapi di Indonesia enggak. Musim panas, musim dingin pun dipakai untuk bergaya-gayaan, pakai tank top ya. Itu salah satu contoh kecilnya ya. Tapi tidak semuanya seperti itu. Dan kemudian masyarakat modern berkembang itu sudah sedikit sudah mengalami penyesuaian ya. Sudah sedikit mengalami penyesuaian dalam artian modern dan juga kekinian, tetapi menggunakan sesuai kebutuhan. Jadi gayanya itu sudah menggunakan pakaian itu sudah sesuai, hampir sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan. Kemudian netralitas efektif, yaitu sifat dan sikap yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar jika tidak ada hubungan atau kepentingan dengan dirinya. Ketika tidak ada hubungan dengan dirinya, dia juga tidak akan menghiraukan atau acuh gitu ya. Kemudian untuk netralitas efektif dan sien, kemudian itu adalah sifat dan sikap yang kembali peduli dengan lingkungan ya, mungkin karena pandemi ini ya, tapi ini diharapkan akan berkelanjutan untuk peduli dengan sekitar walaupun tidak ada hubungannya dengan kepentingannya, karena sudah terciptanya sifat sosial di era sekarang. Kemudian orientasi diri, sifat yang menonjolkan diri sendiri
Jadi menonjolkan diri sendiri dan menentang yang mungkin tidak sepemikiran dengan dia. Nah, tapi kalau untuk masyarakat modern berkembang itu budayanya sudah berganti, ya sifat yang menonjolkan diri sendiri tetap sama, tetapi sedikit menghilangkan rasa untuk merendahkan, karena dalam pemikiran pembuktian adalah suatu hal yang terbaik tanpa harus menjatuhkan. Jadi dia lebih menonjolkan dirinya dengan pembuktian dirinya, ya, perilakunya, bla bla bla. Universalisme adalah pemikiran yang menerima suatu secara objektif. Sama ya, ini berkembang, yang modern berkembang sama modern itu sama, dia hanya akan lebih mementingkan ketika dia melihat objektif. Jadi tidak hanya melihat satu sudut, melainkan banyak sudut. Nah, itu adalah objektif nyata, ya. Kemudian masyarakat modern akan mengejar prestasi, sama-sama mengejar prestasi, melainkan kalau yang modern ini lebih pokoknya harus mengejar prestasi, menghalalkan sejarah cara, ya, mungkin ya seperti itu. Tapi kalau masyarakat modern berkembang itu sama-sama meraih prestasi, tapi juga dia akan meningkatkan kualitas hidupnya. Masyarakat kemudian yang terakhir spesifitas, ya, gaya hidup masyarakat yang berhubungan dengan pribadi, yaitu niat yang dinyatakan secara langsung, tidak tanpa basa-basi. Jadi ketika ada kepentingan dalam pribadinya itu dia akan mengutarakan secara langsung, tidak basa-basi atau tidak terlalu drama-dramaan gitu, ya. Sama-sama yang untuk modernisasi berkembang itu juga seperti itu, melainkan lebih ke perasaan ketika dia mau mengutarakan, tapi juga dia akan tetap mengutarakan, melainkan ada sedikit perasaan untuk tidak menyinggung seseorang. Sosiologi sejarahnya, dalam karakteristik sosiologi sejarahnya untuk masyarakat modern dan juga masyarakat berkembang atau modern berkembang, ya. Ya, ini dalam artian di baris bawahi, ya, masyarakat modern ini ya modern. Kalau modern berkembang dia sudah melampaui modern tetapi memasuki masa yang dimana dia melebihi masyarakat modern, ya. Kembali ke asal mulanya. Dalam sosial masyarakat modern lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Ketika ada kepentingan orang lain yang mungkin itu lebih baik untuk dilakukan bersama, ya dia tidak mau. Inginnya kalau dia itu tidak untung, ya tidak dilakukan, karena merasa bahwa apa yang dilakukan itu harus untung untuk dirinya. Terus kemudian interaksi dengan orang lain mulai hilang, berbagi hanya untuk pansos, kurangnya rasa menghargai, lebih tanggap dengan sosial media yang beredar. Jadi ketika ada sosial media, tanggap ini itu, ya. Tapi itu akan menjadikan efek yang ke masyarakat modern lebih baik. Nah, contohnya seperti ini. Dalam masyarakat modern yang berkembang, sudah sedikit menghilangkan rasa mementingkan kepentingan dirinya sendiri, walau dengan pemikiran tetap modern, melainkan rasa sosial mulai tumbuh, yang karena dalam masa ini banyaknya dampak positif dari sosial media. Nah, dari sosial media tersebut mungkin yang terlalu ada yang perilaku seperti dimasukkan di elektronik. Tapi hal ini menjadikan masyarakat modern menjadi berkembang dan juga lebih baik lagi. Nah, dari situlah kita belajar. Kemudian interaksi dengan orang lain mulai tumbuh, ya. Berbagi tidak hanya pansos, melainkan mulai dari perasaan, jiwa saling menghargai sudah mulai tumbuh juga. Tetap aktif dalam sosial media seperti hanya masyarakat modern aktif, melainkan dia akan memberikan dampak positif aktif dari sosial media dalam perilakunya. Masyarakat modern, nah ini salah satunya masyarakat modern, dia sudah mungkin sudah berbeda, ya, perilakunya terhadap sekitar. Seharusnya yang sekarang lebih baik lagi, dan dimana masyarakat modern berkembang itu perilakunya sudah sedikit berbeda, lebih baik, ya, daripada yang masyarakat modern yang sebelumnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh masyarakat modern berkembang yang mungkin bisa diartikan modern berkembang dengan fasilitas yang sekarang sudah banyak peningkatan, ya, menjadikan modernisasi juga semakin merata. Jadi kayak seperti perilaku sudah menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan, pakaian juga sudah mulai menyesuaikan apa yang dibutuhkan. Itu adalah masyarakat
modern yang berkembang. Tidak hanya memakai untuk modern tapi juga memakai untuk penyesuaian apa yang dibutuhkan. Itu aja mungkin bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang pendidikan jasmani dan akhlak dalam masyarakat modern yang berkembang. Selama abad ke-11, beberapa sistem senam rumit dikembangkan di Jerman dan Swedia dalam masyarakat yang berbeda. Misalnya, sekolah senam model di Skinvensal Atwood, lembaga senam militer pertama di dunia di Denmark, yaitu di Natal. Yang selanjutnya lapangan senam publik di Jerman atau JAN dan banyak lainnya. Sampai hari ini, negara-negara Eropa telah mempertahankan sistem sebagai entitas terpisah atau komponen utama dari sistem pendidikan jasmani. Sistem pendidikan jasmani yang sangat penting juga dikembangkan di Inggris, yang sebagian didasarkan pada budaya tradisi Yunani kuno dan pemerintahan. Permainan kuno disempurnakan dengan elemen-elemen yang sangat inovatif menurut saya. Sistem ini memperkenalkan pendidikan jasmani yang mengandalkan permainan dan aktivitas di luar ruangan. Permainan dan olahraga Yunani kuno yang telah bertahan di sekolah menengah biara dan sekolah berasrama, tempatnya anak-anak lelaki dari bangsawan dan orang kaya memperoleh pendidikan, sekarang dipeluk oleh hampir semua masyarakat Inggris. Sistem di Inggris mendorong perkembangan gerakan olahraga yang melahirkan berbagai asosiasi dan persatuan olahraga yang semakin kuat, berhasil di Inggris serta negara-negara lain di Eropa. Sistem bahasa Inggris memicu inisiatif sosial yang bertujuan untuk meninjau kembali tradisi Helenik dari berbagai macam kompetisi tradisi Helenik, permainan olahraga. Acara semacam ini diadakan di Inggris dari kebudayaan nasional. Abad ke-20 juga ditandai dengan perkembangan pesat olahraga yang dibudidayakan dan dilindungi oleh negara-negara Anglo-Saxon dengan penuh hati. Situasinya adalah bahwa sistem senam Jerman dan Swedia berlaku di semua negara di Eropa, tetapi mereka dilengkapi dengan sistem permainan dan aktivitas fisik Anglo-Saxon. Negara Anglo-Saxon dan Skandinavia adalah pimpinan dalam hal teori dan aplikasi pendidikan jasmani dan olahraga. Swedia unggul dalam departemen ini dan Persatuan Asosiasi Senam dan Olahraga Negara Bagian adalah contoh model organisasi yang sempurna. Asosiasi tersebut memprakarsai rencana olahraga Swedia yang mendorong aktivitas fisik di antara masa di Swedia serta negara lain yang mengimpor rencana dalam bentuk yang dimodifikasi. Perkembangan luar biasa dari pendidikan jasmani dan olahraga terjadi juga di Denmark. Copenhagen membangun jaringan jalur sepeda yang tiada duanya di dunia dan di atas tanah seluas 10 hektar. Membuka taman olahraga yang terbuka untuk penduduk dari kedua jenis kelamin dan segala usia dan semua kelas sosial. Taman itu juga terbuka untuk klub olahraga yang kurang mampu.
Pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah dalam masyarakat modern maju. Melihat dari evolusi pendidikan jasmani di masing-masing negara Eropa, kita dapat mengatakan bahwa diferensiasi yang kuat dari metode pendidikan jasmani yang mendahului Perang Dunia II menjadi lebih lemah setelah perang. Pembagian jelas menjadi negara-negara yang mengidentifikasi pendidikan jasmani dengan sistem senam Jerman atau sistem permainan Inggris dan kegiatan luar ruangan atau sistem lainnya sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, kepercayaan umum adalah bahwa sistem senam yang terjadi permainan dan aktivitas di luar ruangan saling melengkapi satu sama lain, karena keduanya memiliki banyak keuntungan yang kerja sama dengan. Akibatnya, sementara sekolah-sekolah di berbagai negara tidak meninggalkan tradisi dan keterikatan pada suatu sistem atau yang lain, mereka tetap memperkenalkan program pendidikan jasmani yang menggabungkan manfaat dari beberapa sistem di dalamnya. Ya, terima kasih atas pemaparan saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.